Surya ya. Kenapa sih, Sin? Pesantren itu Surya ngapain tuh? Ribet sekali. Sur. Surya, kayak ngapain sih dari tadi fokus sekali? Sorry, aku lagi buat poster tentang PTM. Ini aku lagi nyari materinya Apa tuh PTM ya? Oh, PTM. Kemarin sih jadi trending topik di anak kesehatan. Baru aja kemarin aku lihat video penjelasannya. Emang penting? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Sini aku kasih tahu. Halo sahabat sehat, kenalin aku Dedia. Jadi banyak nih yang belum tahu apa sih itu PTM. Yuk simak video berikut ini. Check this out. Halo sahabat sehat, aku Laksmi akan berbagi informasi mengenai penyakit tidak menular. Lantas, apa sih itu PTM? PTM atau penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Adapun beberapa contoh penyakit tidak menular yang mana tidak disebabkan oleh infeksi kuman atau bakteri, diantaranya stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular membawa dampak terhadap menurunnya produktivitas dan gangguan pada pemenuhan aktivitas sehari-hari. Laporan dari World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa PTM sejauh ini merupakan penyebab utama kematian di dunia, yang mewakili 63% dari semua kematian tahunan. PTM membunuh lebih dari 36 juta orang setiap tahunnya. Kematian akibat penyakit kardiovaskuler paling banyak disebabkan oleh PTM, yaitu sebanyak 17,3 juta orang per tahunnya. Diikuti oleh kanker sebanyak 7,6 juta, kemudian penyakit pernafasan sebanyak 4,2 juta, dan diabetes mellitus sebanyak 1,3 juta. Keempat kelompok jenis penyakit ini menyebabkan sekitar 80% dari semua kematian penyakit tidak menular. Kemudian, adapun faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terkena penyakit tidak menular ini. Faktor risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor risiko dapat diubah diantaranya ada pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan juga merokok. Kemudian, faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, gender, ras, dan juga genetik. Deteksi dini PTM bisa kita lakukan diantaranya pemeriksaan tekanan darah, gula darah, indeks tubuh, kemudian ada pengukuran lingkar perut, pengecekan kanker, serta tajam penglihatan dan pendengaran. Nah, deteksi dini PTM tersebut dapat kita lakukan salah satunya di Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu. Posbindu ini dapat kita temukan di beberapa tempat, diantaranya ada klinik perusahaan, lembaga pendidikan, rumah ibadah, klub olahraga, serta kantor atau organisasi politik dan lain-lainnya. Selain Posbindu, deteksi dini PTM dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga puskesmas. Semua orang bisa melakukan deteksi dini PTM, mulai dari orang yang sehat, orang yang mempunyai faktor risiko PTM, serta orang yang mengidap kanker. PTM dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya membatasi konsumsi gula, garam dan lemak secara berlebihan, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, tidak merokok, dan melakukan cek kesehatan secara teratur. Nah, sahabat sehat, sekian informasi yang bisa saya bagikan ke kalian semua mengenai PTM atau penyakit tidak menular ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Nah, udah tahu kan apa sih itu PTM? Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Salam sehat. Oh, Sabi nih jadiin bahan referensi posterku. Nah, bener tuh Sur. Informasinya lumayan lengkap buat referensi postermu. Oh, gitu ya, Mas. Oh, berarti penting juga tuh untuk kita mempelajari bagaimana cara pencegahan penyakit tidak menular ini. Iya, Gak. Soalnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain itu, dengan kita menerapkan pola hidup yang sehat, kita dapat menginvestasikan diri agar tidak terkena penyakit tidak menular ini. Wah, bener nih. Aku suka informasi yang kayak gini. Jadi, kita tahu bagaimana cara mendeteksi dini penyakit sebelum kita terkena penyakit itu sendiri. Nah, berarti kita harus saring dan resapi informasinya dong. Betul tuh! Bang, lihat. Tuh, 2, 3, action.